Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh para alim, ulama, pengurus Masjid Al-Huda yang semoga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masjid ini terus berkembang dan terus berkembang. Dan tak lupa jamaah salat tarawih yang insya Allah ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya kepada Allah. Baik itu pujian diri kita pada diri kita sendiri, diri kita kepada makhluk yang lain, diri kita kepada Allah, dan diri Allah kepada diri Allah sendiri. Semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya marilah kita haturkan kejunjungan keharibaan, junjungan besar kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalisulillahi ta'ala khalian anis sawaibi, yaitu murni bertobat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya campur tangan dari maksud-maksud yang lain. Nah, itu salah satu dari pengertian makna taubat. Kemudian dalam Qami At-Tughyan juga dikatakan ada 3 kriteria taubat tersebut. Makna taubat ada 3. Yang pertama at-tarku anil ma'asi. At-tarku anil ma'asi berarti meninggalkan maksiat fil hali, dalam segera mungkin. Ketika kita melihat maksiat, kita langsung jauhi. Itu makna taubat. Kemudian yang kedua, al-azmu ala tarkiha fil istiqbali, yaitu berkehendak untuk meninggalkan maksiat tersebut dalam waktu yang akan datang, tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga adalah tudariku alama sabaqa minat taksiri fisabil ahwali, yaitu mencari apa penyebab sehingga kita melakukan maksiat tersebut, supaya ketika kita menghadapi maksiat tersebut kita tidak akan mengulanginya lagi. Jadi ada 3 makna taubat dalam kitab Qami At-Tughyan, yaitu meninggalkan maksiat secara langsung, berkehendak untuk meninggalkannya pada waktu yang akan datang, dan juga mencari penyebab kita melakukan maksiat tersebut. Nah, kadang salah satu penyebabnya adalah nganggur. Nah, ini kadang-kadang nganggur, maksudnya ketika tidak bekerja kan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini kadang-kadang kita gunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab itu saya mempunyai trik untuk supaya kita tidak nganggur. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan ada 4 keadaan atau 4 cara bagaimana kita mengisi waktu kita. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah mengisi waktu kosong kita dengan mencari ilmu nafi. Al-ilmu nafi'u. Maksud ilmu nafi adalah ilmu, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan ilmu yang dapat membuat hati kita menjadi tentam dan tenang. Tidak memikirkan masalah orang lain, tidak memikirkan orang lain berbuat maksiat apa, tapi memikirkan bagaimana cara kita lebih
tenang dan lebih baik lagi. Itu yang pertama, mencari ilmu nafi. Yang kedua beribadah. Beribadah contohnya membaca tasbih, membaca Al-Quran, membaca sholat sunnah dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan masing-masing yang dimaksud dengan ibadah. Tapi ketika nanti orang yang bekerja gimana? Apakah ada waktu untuk kita beribadah? Ternyata ada. Dalam suatu keterangan, ketika nanti orang yang bekerja di tambang atau bekerja di pertanian, menjaga toko, ketika nanti diniatkan untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, itu termasuk juga ibadah. Jadi jangan khawatir yang bekerja dan lain sebagainya. Ketika nanti kok diniatkan mencari nafkah istri dan anaknya, maka itu termasuk juga dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak bisa mencari ilmu nafi, kita tidak bisa beribadah, maka yang ketiga adalah membantu jalannya dakwah seorang ulama. Nah seperti ini masjid, kita membantu jalannya kegiatan yang ada di masjid termasuk dalam salah satu dari bagaimana cara kita mengisi waktu. Seperti kita ini sholat taraweh termasuk juga. Kemudian yang terakhir, ketika kita tidak bisa mencari ilmu nafi, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa membantu orang lain untuk melakukan dakwah, maka yang terakhir apa yang kita lakukan? Memperbaiki diri. Kadang-kadang kita ini lalai. Melihat orang yang tidak bisa beribadah, kadang-kadang menghujatnya, mencacinya. Oh, orang itu enggak sholat, orang itu enggak puasa. Jangan seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah ingkar biqolbi. Mengingkari perbuatannya. Jangan sampai menghujatnya. Orang itu enggak puasa. Oh, saya jangan seperti itu. Jangan sampai kita menghujat, oh, orang itu enggak puasa, orang itu enggak sholat. Wah, dapat neraka itu. Jangan sampai seperti itu. Yang diwajibkan adalah ingkar biqolbi. Ketika orang lain itu tidak sholat, maka kita harus menjaga diri kita supaya tidak ikut pada orang yang tidak sholat. Kemudian kenapa kok seperti itu? Seperti hanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-fajirur raji rahmatullah iku aqrabu ila Allah Ta'ala minal abidil muqniti. Orang berandalan yang masih mengharap-harapkannya rahmat Allah, orang berandalan yang masih mengharapkan rahmatnya Allah, maka orang tersebut adalah orang yang lebih dekat kepada Allah daripada orang yang beribadah. Orang yang beribadah tapi memutuskan rahmat orang lain kepada Allah. Nah itu perlu kita sadari setiap hari seperti itu. Jadi ketika nanti orang yang tidak bisa mempunyai waktu beribadah seperti kita, maka kita tidak boleh menghujatnya. Yang diprioritaskan adalah ingkar biqolbi. Karena ada sebuah cerita mengenai hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Pada suatu saat, pada zaman dahulu, itu ada seorang yang mana ibadahnya kuat, setiap hari berijtihad. Maksudnya berijtihad itu mencari ilmu dan lain sebagainya, beribadah, semua yang dinilai ibadah dia lakukan. Tetapi satu kelemahannya, menganggap orang lain tidak mempunyai harapan untuk masuk surga. Menganggap orang lain yang tidak melakukan ibadah tidak bisa masuk surga. Kemudian ketika meninggal, dalam cerita tersebut ketika meninggal, orang tersebut itu menanyai Allah. Ya Allah, apa yang aku dapatkan dari ibadahku? Katanya Allah, yang engkau dapatkan adalah neraka. Loh, kenapa ya Allah? Kenapa saya beribadah setiap hari melakukan perintah engkau, tapi saya masuk ke dalam neraka? Karena ada satu kelemahanmu, wahai hambaku, yaitu engkau merasa
tinggi hati sehingga kamu menganggap orang lain yang tidak bisa beribadah itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada ketentuan. Jadi seorang itu masuk dalam surga atau tidak ketika dia beriman ya. Ketika dia mengimani at-tauhid atau mengimani adanya Allah dan iman yang ada 6, maka hak prioritas Allah itulah dia bisa masuk ke neraka atau masuk ke surga. Jadi kita tidak bisa mengomentari apakah dia nanti ketika nanti tidak sholat, ketika dia iman ya, ketika dia iman, ada dalam hatinya iman. Ketika dia sholat, tidak sholat, dia masuk neraka, tidak. Semua itu hak prioritas, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada amalan yang sedikit, tapi itu yang diterima oleh Allah daripada banyak amalan, tapi ternyata yang diterima adalah amal yang sedikit itu. Seperti hanya Imam Al-Ghazali atau Imam Asy-Syafi'i ketika mengarang kitab yang menjadi lantaran dia masuk surga, yang menjadi lantaran beliau masuk surga adalah bukan karangan kitab yang banyak, tetapi ada suatu saat ketika ada lalat kecil yang hinggap ke mangsi itu tinta buat nulis kitab. Ketika ada lalat kecil yang hinggap ke mangsi, minum mangsi tersebut, beliau tidak mengusirnya, tetapi membiarkan lalat tersebut sampai lalat tersebut kenyang. Kemudian lalat tersebut pergi. Nah, hal seperti inilah yang menjadi lantaran beliau itu diangkat derajatnya. Bukan karena kitab yang banyak dan lain sebagainya. Begitu pula Sayyidina Umar dalam kitab Al-Usfuriyah dikatakan beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Karena menolong burung kecil yang dipermainkan oleh anak-anak jahiliyah zaman dahulu. Jadi kita jangan anggap banyak ibadah, banyak pahala. Tapi ibadah yang ikhlas karena Allah, itu ialah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu sulit, tapi bisa diusahakan dengan melatih hati kita, melatih keseharian kita supaya kita bisa betah di dunia, tidak segera ingin pergi ke dunia, tidak ingin cepat-cepat meninggalkan dunia. Nah ini, marilah kita bersama melatih hati kita supaya kita bisa menghidupi, kita bisa berlabuh, kita bisa menjalani hidup kita dengan keadaan senang dan bahagia tanpa memikirkan masalah-masalah dunia yang ada. Ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.